Oke, gue pengen bahas buat topik lain yaitu kenapa di Islam babi itu haram. Nah, ada beberapa orang yang mengemukakan opininya. Kayak misalnya, karena di Arab itu dunia kan gersang, sedangkan babi itu rakus aja, jadi secara environment atau secara secara cara pemeliharaannya itu nggak menguntungkan gitu. Nah, itu menurut gue nggak, kalau itu nggak masuk. Kenapa? Karena yang nurunin eh, ajaran pedoman Al-Quran Islam itu kan Tuhan yang maha tahu segalanya, nggak cuma terbatas di satu geografi. Lagian di Arab juga nggak semuanya tandus, ada Arab yang bagian subur, kayak apa ya, kayak mana tuh, daerah mana gitu, makanya kan banyak peternakan perkebunan anggur gitu. Terus ada opini lain yang merupakan kalau itu masalah etik aja. Kenapa? Karena di masa depan, di masa sekarang itu kan babi bisa ditransplant gitu. Jadi kalau kita makan babi, soalnya kita jadi kanibal gitu. Nah menurut gue sih enggak ya. Kenapa? Ya karena yang ditransplant kan cuma organ, nggak seluruh kita ganti jadi tubuh babi gitu. Ibaratnya kita ngambil kulit dan sebagainya buat kita pakai, kita bisa makan dagingnya, kita nggak kanibal kan. Ya karena kita cuma pakai organnya. Kalau itu juga bisa dipisahin kan. um, Kalau memang masih kok etik, masih berpendirian ke etik, kan bisa dipisah antara babi yang ingin diternak dan babi yang ingin jadi subjek penelitian gitu. Kalau menurut gue itu karena babi adalah mixing vessel yang paling mematikan gitu. Yang ditakutin kan bukan unggas sama herbivore. Ya, herbivore sama unggas bisa menular penyakit patogen termasuk virus, tapi kan nggak semematikan omnivore mamal gitu, kayak kelawar, primata, tikus, babi. Omnivore mamal kan itu mematikan semua. Karena kenapa? Karena ya itu kode genetiknya yang paling mendekati kita gitu. Jadi buat virus ke kita itu sedikit buat adaptasinya gitu, nggak sebanyak kalau dari beda spesies. Uh, Kalau nggak perlu effort yang lebih jauh kalau memang genetiknya jauh jauh beda gitu, kayak pisang ke manusia itu kan jauh banget nyebrangnya gitu, antara tanaman dan ke hewan gitu. Itu kan hampir hampir mustahil gitu, atau setidaknya butuh effort yang banyak banget, panjang prosesnya dan sebagainya. Dan kebetulan kan yang diternak kan cuma babi ya, sedangkan kelawar, primata, tikus itu kan udah nggak mungkin ya. Tikus haram, kelawar ya, babi, terus primata ya sama aja. Terus juga kan reseptor pernafasan itu mirip manusia sama unggas gitu. Jadi kalau ada virus dari unggas ke manusia, terus ke babi, terus ke manusia kan bahaya gitu. Bercampur di babi dulu gitu. Dari virus unggas, virus manusia di babi ketemu, campur ke manusia, atau dari virus unggas sama ke babi. Nah, virus babi sama unggas campur ke manusia, itu kan bahaya. Dua reseptor pernafasan yang mirip, unggas dan manusia. Dan yang kedua kan itu tadi, selain reseptor itu kan mirip gitu genetiknya sama kita, yang paling mirip sama kita selain yang tadi tikus, kelawar, primata, itu yang paling mirip kan setelah itu sama salah satunya kan babi juga gitu. Jadi reseptor pernafasan terus genetiknya yang paling mirip gitu, yang paling mendekati. Babi aja kan salah satu apa ya, hewan yang varian virusnya banyak gitu ke manusia. Kalau enggak kan menang varian doang, banyaknya variannya. Kayak XNX gitu. Kalau babi kan banyak. Dan tambahan ya, kalau babi kan lagi diteliti buat organnya bisa dicangkok ke manusia gitu. Kalau berhasil, nanti misal jantung dari babi ditransplant ke manusia. Nah, itu kalau punya potensi lain, yaitu virus yang biasanya nyerang babi bisa berpindah ke manusia, menginfeksi manusia tanpa perlu adaptasi lebih banyak gitu.
jadi kayak seolah jalan tol gitu. Itu potensi lain di sains gitu. Bisa jadi salah satu uh, poin yang cukup bagus menurut gue ya. Poin tambahan yang menurut gue cukup bagus gitu. Ya selain karena ini bukan dari kayak virus yang emang udah ketanam di kromosom babi, di kromosom jantungnya ya, di sel genetik jantungnya ya, bukan PRV bukan, tapi yang virus dari babi, dari babi yang bisa nyerang jantung babi, yang emang dari babi gitu, bukan dari jantung hasil transplantasinya gitu. Itu menurut gue sih.